Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang menyaksikan, bertemu lagi di edisi kali ini. Kita akan membahas terkait dengan salah seorang yang dinyatakan oleh Nabi potret ahli surga. Berbicara surga, siapa umat Islam, ya, orang yang beriman, yang beramal soleh, yang tidak ingin masuk surga? Tentu orang yang beriman, beramal soleh, mereka menginginkan masuk surga. Karena surga digambarkan dengan segala keindahan dan keistimewaannya. Ya. Belum lagi ada tingkatan-tingkatannya kalau kita mengkaji terkait dengan surga yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Ada tingkatan pintu ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Ya. Namun di antara orang-orang yang dinyatakan digolongkan kepada ahli surga itu seperti apa? Tentu para ulama menjelaskan kriterianya banyak sekali. Tapi pada kesempatan kali ini mari kita lihat ada salah satu hadis yang diterangkan oleh Imam Ahmad di dalam hadis yang insya Allah ini hadisnya sahih, yaitu salah seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, asing di telinga dan di pandangan para sahabat Nabi pada saat itu, karena laki-laki ini bukan dari kalangan sahabat. Diceritakan oleh Nabi, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang ke hadapan kalian seorang laki-laki, dia itu adalah calon ahli surga, penghuni surga. Ya, betapa kagetnya para sahabat yang saat itu mendengarkan. Kaget kenapa? Termotivasi. Kenapa Rasul sampai bisa memberikan status dia itu sebagai ahli surga, begitu. Sedangkan sahabat yang sering mengikuti kajian keilmuan yang dibina, dididik langsung oleh Rasulullah, tidak ada yang mendapatkan status tersebut, dan mereka pun termotivasi menginginkannya seperti itu. Nah, lantas ketika Rasul berkata demikian, tidak lama laki-laki tersebut datang, karena memang sudah beberapa hari selalu hadir ke masjid laki-laki tersebut. Ketika Rasul mengucapkan kata-kata tersebut, akan datang katanya seorang ahli surga, laki-laki tersebut datang dan terlihat baru menyelesaikan wudunya, ya, di tempat wudu yang ada di masjid itu. Sampai dijelaskan di dalam hadis itu, tantifu lihyatuhu min wudu'ihi, air bekas wudunya itu menetes dari janggutnya. Kemudian di tangan kirinya itu ta'allaqa biyadihi simal na'laihi, dia menenteng kedua sendalnya sembari dia masuk ke masjid. Nah, yang paling penasaran sahabat Rasul yang mendengarkan Rasul bersabda demikian, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Dia kemudian menghampiri laki-laki tersebut, bahkan meminta izin sampai ingin menginap di rumahnya. Singkat cerita, Abdullah bin Amr bin As menginaplah di laki-laki tersebut yang dinyatakan oleh Rasul sebagai calon ahli surga. 3 hari lamanya Abdullah bin Amr bin As menginap di laki-laki tersebut, terus memperhatikan bagaimana aktivitas kesehariannya di dalam rumah. Ternyata tidak ada yang istimewa, sama saja seperti sahabat yang lain. Pagi, siang, sorenya dia bekerja, malamnya dia kemudian bercengkrama dengan keluarganya dan beristirahat, begitu. Kemudian sholat malamnya, ya, qiyamul lailnya sama dengan seperti sahabat yang lain. Hampir Abdullah bin Amr bin As berpikir tidak ada yang istimewa, sama saja dengan sahabat-sahabat yang lain. Singkat cerita, ketika Abdullah bin Amr bin As sudah 3 hari lamanya bersama dengan laki-laki calon penghuni surga tersebut, sembari meminta izin pulang, Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri bertanya, sesungguhnya hatiku ini sangat penasaran. Penasaranku begitu tinggi. Engkau itu dinyatakan sebagai calon penghuni surga oleh Rasulullah, ya, oleh pemimpin kita semua.
oleh makhluk yang mulia begitu. Apa rahasianya? Kata Abdullah bin Amr bin As. Kemudian awalnya laki-laki itu tidak menjawab. Memang betul tidak ada yang istimewa di pandangan Abdullah bin Amr bin As. Tetapi jeda dari percakapan tersebut, laki-laki tersebut menjawab, ma huwa illa ma ra'aita ghairu anni. Mungkin engkau tidak melihat apa-apa yang istimewa dalam amalanku atau di dalam diriku, tetapi aku selalu teringat nasihat Rasulullah, katanya. Rasul mengajarkan pada saat itu, la ahsudu ghairu anni, ya. La ahsudu hasadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Itu yang poin pertama. Saya tidak pernah ada rasa hasad kepada saudara sesama muslim. Kemudian yang keduanya, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina gisyan. Saya diajarkan agar jangan di dalam hati ini ada sifat gisyan terhadap sesama muslim. Nah, para pemirsa sekalian, nilai-nilai edukatif dari hadis ini ada 2 poin penting. Ya, tentu ini berlaku bukan pada laki-laki tersebut yang dinyatakan sebagai calon ahli surga, tetapi ini berlaku kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya, apa 2 poin inti nilai edukatifnya? Yang pertama, jauhi sifat hasad di dalam diri kita. Dan yang kedua, jangan juga sampai ada sifat gisyan di dalam hati kita. Apa itu hasad? Apa itu gisyan? Hasad adalah senang melihat orang lain susah, dan susah ketika melihat orang lain senang. Hasad yang dibolehkan oleh para ulama adalah yang disebut dengan ghibthah, yaitu ketika orang diberkahi ilmu, ketika orang diberkahi harta, ketika orang diberkahi kelebihan, bagaimana agar caranya kita bisa seperti orang tersebut. Kita harus belajar dari orang tersebut. Itu adalah ghibthah. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada dalam hati ini gisyan. Gisyan akar katanya dari ghasyashu dalam bahasa Arab itu. Artinya apa? Artinya curang, licik, korupsi, membohongi. Itu adalah bagian-bagian dari gisyan. Jadi orang yang punya sifat gisyan ini, orang yang selalu memperkeruh suasana, orang yang selalu memprovokasi keadaan, ya, kepada hal-hal yang negatif. Jangan sampai ada sifat kedua ini di dalam diri seorang muslim. Nah, kalau kita terhindar, kita juga layak dan pantas menjadi calon ahli surga. Terakhir, Abdullah bin Amr bin As pun ketika mendengarkan pernyataan tersebut dari seorang laki-laki tadi, kata Abdullah bin Amr bin As, hadhihi balaghat bika, katanya. Ini mungkin yang belum sampai pelajaran kepada para sahabat yang lain. Nah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kedua nilai edukatif ini ada pada diri kita. Allah memberikan kemudahan dan kemampuan kepada kita. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan suci ini. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.